Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nafisa dengan NIM 202109648418. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang objek pendidikan tafsir Tarbawi. Objek pendidikan terbagi dua bagian, yaitu objek dan pendidikan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa pengertian objek adalah hal, perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan, sasaran. Kemudian pengertian pendidikan dikutip dari GBHM tahun 1973 disebutkan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Dari uraian di atas, maka pengertian objek pendidikan adalah orang yang menjadi pokok pembicaraan untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Seperti yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 170 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum rasulun bil haqqi min rabbikum faminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahi aliman hakim. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian. Maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Tafsir ayat, Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, yang diseru oleh Allah di sini untuk beriman ialah seluruh manusia, bukan hanya orang Arab, sebagaimana pandangan sebagian sarjana yang tidak bisa melepaskan subjektivitasnya. Qad ja'akum rasulun bil haqqi min rabbikum. Sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian. Rasul itu adalah Nabi kita, Muhammad. Rasul artinya utusan, yaitu utusan Tuhan. Maksudnya, Nabi Muhammad sengaja diutus Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada seluruh umat manusia. Rasul yang diutus itu membawa al-haq, yaitu kebenaran sejati yang tidak mungkin diragukan sedikit pun, yakni Al-Quran yang berisi ajaran-ajaran Islam. Mematuhi ajaran-ajaran itu menjamin keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kebenaran sejati atau Al-Quran yang berisi ajaran-ajaran Islam itu datang dari Tuhanmu ya Muhammad. Tuhanmu adalah Allah. Jadi Al-Quran itu bersumber dari Allah, bukan dari yang lain, bukan karangan Nabi Muhammad atau selainnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad pasti mempercayainya, menjalankannya, dan mendakwahkannya. Manusia dengan demikian perlu pula mengimaninya dan menjalankannya. Faminu khairal lakum, maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Lebih baik itu tidak berarti yang diperbandingkan dengan antonimnya, yaitu bahwa kafir itu baik sementara iman itu lebih baik. Lebih baik maksudnya baik yang tidak bandingannya. Khair lawannya adalah syar yang berarti tidak baik. Jadi beriman itu yang baik sedangkan kafir itu tidak baik. Kata khairon dibaca mansub karena dalam ayat itu ada kalimat yang tersembunyi, yaitu faminu yakun la iman khairal lakum, berimanlah, iman itu lebih baik bagi kalian. Fa in takufu fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Allah tidak rugi bila manusia seluruhnya ingkar kepadanya, karena Dia memiliki semuanya, dan Dia tidak butuh apa-apa. Yang rugi justru manusia, sebab dengan kekafiran itu, kehidupan manusia di alam menjadi rusak.
Hal itu dikarenakan bahwa manusia tidak memperoleh manfaat dari perintah-perintahnya lantaran tidak mengerjakannya dan menderita akibat yang merugikan lantaran melanggar larangan-larangannya. Di samping itu, di akhirat mereka masuk neraka. Wa kana Allahi aliman hakima, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah mengetahui siapa yang iman dan yang kafir. Bila dia imbangi dan beriman dan dia hukum yang ingkar, itulah yang bijaksana. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 170 ialah yang pertama, objek dakwah atau pendidikan Islam ialah seluruh umat manusia. Dakwah pendidikan Islam harus sampai kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, menjadi orang beriman berarti menjadi orang baik. Itulah yang menguntungkan. Sementara itu, menjadi orang ingkar atau kafir justru merugikan diri sendiri. Yang ketiga, Allah tidak rusak ketuhanannya bila semua manusia di alam ini ingkar kepadanya. Justru manusia itu sendiri yang rugi. Implementasi nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat yang ada dalam surat An-Nisa ayat 170. Yang pertama, seluruh manusia sebagai objek dakwah dilaksanakan melalui pendekatan yang sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka. Yang kedua, teknisnya dapat dilaksanakan dengan seluruh metode sesuai situasi. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.